Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Wayu Putranto. Saya PPG Prajab gelombang 1 di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kali ini saya akan membahas terkait awal mula pendidikan di Indonesia, terus kemudian peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, terus selama pendidikan itu sudah menerapkan waktu saya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu sudah menerapkan Ki Hajar Dewantara seperti sistem Among, terus filosofinya Ki Hajar Dewantara ataukah tidak. Nah, simak audio visual dari saya setelah video ini. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Rizky Wayu Putranto. Sekarang bentuknya adalah audio. Nah, pertama saya akan membahas terkait latar belakang dari Ki Hajar Dewantara atau Sang Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, beliau itu lahir dengan nama asli Raden Mas Suwadi Surjaningrat. Ki Hajar Dewantara ini terlahir dalam keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Nah, jadi beliau dapat melanjutkan pendidikan di sekolah Belanda, di kolonial Belanda pada saat itu. Pendidikan bermula pada zaman kolonial Belanda itu hanya sekedar untuk membantu dalam perdagangan kolonial Belanda. Pendidikan saat itu berfokus untuk kalangan bangsawan dan keturunan dari Belanda itu sendiri. Sedangkan untuk masyarakat pribumi itu yang tidak memiliki darah bangsawan menjadi pekerja keras atau sebagai pekerja kasar. Pekerja kasarnya kolonial Belanda, sehingga untuk pendidikan Indonesia itu hanya berfokus kepada kalangan bangsawan, sehingga Ki Hajar Dewantara ini beliau dapat mengakses pendidikan di kolonial Belanda pada zaman itu. Nah, hal tersebut membuat Ki Hajar Dewantara berpikir untuk mendirikan sekolah agar pendidikan di Indonesia tidak hanya sebagai pekerja kasar saja kolonial Belanda. Beliau mendirikan taman siswa dengan menerapkan metode sistem Among yang tidak meninggalkan budaya lokal. Sistem Among sendiri itu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Guru di sini berperan kembali sebagai insan yang membimbing serta memimpin anak didik dengan lembut untuk mengembangkan bakat, potensi, dan karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya selama pembelajaran saya saat SD sampai perguruan tinggi yang tidak sesuai itu pada saat saya SD, guru tersebut waktu itu hanya berpedoman pada metode ceramah. Jadi peserta didik itu hanya menerima materi dari guru tersebut secara langsung tanpa kegiatan yang berfokus pada peserta didik, sehingga kegiatan selama itu saya SD, SMP itu berfokus kepada guru. Jadi guru yang aktif, siswa yang pasif. Waktu SMA saya dalam artian saya ikut dalam sistem kurikulum K13 pada saat itu. Jadi saya masuk
kelas 1 SMA itu di sekolah saya sudah menerapkan kurikulum 2013. Mulai ada penyesuaian-penyesuaian dari metode ceramah menjadi siswa yang aktif atau peserta didik yang aktif. Nah, di kurikulum 2013 sendiri masih banyak celah atau masih banyak kekurangan yang membuat guru itu dari budaya guru tersebut ceramah menjadi siswa yang aktif. Nah, di perguruan tinggi banyak masukan-masukan dari dosen saya waktu S1 terkait begini caranya penerapan kurikulum 2013 yang benar. Nah, melakukan kegiatan-kegiatan seperti lembar kegiatan kelompok, lembar kegiatan peserta didik, dan lain sebagainya. Sehingga saya waktu itu setelah lulus S1, saya mencoba menerapkan seperti itu. Ada lembar kegiatan kelompok, ada lembar kegiatan peserta didik, dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan kondisi di sekolah saya. Kemudian saya masuk di PPG Prajab ini yang menggunakan sistem kurikulum merdeka. Saya banyak belajar juga bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berbasis Ki Hajar Dewantara ini. Nah, di sini sangat membebaskan peserta didik untuk mencarinya, untuk mencari informasi, mencari materi, walaupun tidak terlalu bebas, karena nanti kalau terlalu bebas dalam artian tidak diarahkan, maka tidak dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, waktu saya SD, ajaran yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ini menurut saya belum muncul. Dalam artian di sini fokusnya itu hanya guru saja. Nah, mulai SMA mulai terlihat karena dalam masa saya itu sudah diterapkan kurikulum 2013 yang menginginkan berpusat ke siswa. Kemudian waktu perguruan tinggi saya belajar bagaimana cara menerapkan yang berfokuskan ke siswa. Di situ mulai terlihat ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang mengilhami kurikulum merdeka ini. Walaupun materinya juga berubah drastis dari KTSP yang berupa mata pelajaran ke tematik yang membingungkan banyak orang, karena nanti di akhir kelas, maksudnya seperti kelas 6, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, terutama kelas 6 SD yang berupa tema, ujungnya waktu ujian itu berbasis mata pelajaran, sehingga sangat membingungkan karena di tematik itu jadi satu, tapi di ujian itu berupa mata pelajaran. Sehingga di kurikulum merdeka ini mulai menerapkan Ki Hajar Dewantara dan berbasis mata pelajaran lagi, tidak membingungkan guru maupun siswa itu sendiri, sehingga siswa itu tidak menanyakan sekarang pelajaran apa ya, sehingga di sini mereka tahu mempelajari apa, dan sangat sesuai dengan penerapannya Ki Hajar Dewantara dan menerapkan budaya-budaya lokal. Dan di sini di kurikulum merdeka waktu PPG Prajab ini mengedepankan profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi pembahasan dari saya terkait latar belakang Ki Hajar Dewantara hingga implementasi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.